Mari kita membuka dari Matius pasal ke-6, kita membaca dari ayat ke-25. Let us read Matthew 6. We start from verse 25. Ya, saya akan membaca berapa ayat nanti terus kemudian dilanjutkan oleh penerjemah. I will read several verses and it will be continued by the interpreter. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not be anxious, saying, What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, berkatilah renungan pada pagi hari ini. Our Heavenly Father, please bless our meditation today. Berkati baik kami yang hadir di gereja sebagian, meskipun baruhannya terbatas. Bless us who are present here in this very limited time. Dan juga untuk sebagian besar daripada kami yang mendengarkan melalui streaming. And also for some of us who are listening from the streaming. Berkati juga baik hambamu, saudari Angie yang menerjemahkan, berkati saudara yang melayani di Aufi. And also please bless the interpreter Angie and also the Avi team. Dan kami berdoa supaya Tuhan menyatakan firman-Mu dan memberkati jemaat-Mu. And we pray so that you may reveal your word to us and bless your congregants. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Nah, ini bagiannya sebetulnya kita sudah pernah khotbahkan, tapi dari versi Lukas ya. We have actually preached about this part, but it was in light of the Gospel of Luke. Ya, nggak banyak perubahan sih sebetulnya di dalam versi Matius, tapi kita ya tetap akan membahasnya di dalam konteks profil teologi Matius. There's not much difference between Luke and Matthew, but still we are going to discuss this in light of the Gospel of Matthew. Nah, ini adalah satu pembicaraan yang melanjutkan tentang sikap hati, ya, bagaimana sikap hati seorang murid, ya, tentang kebutuhan, tentang harta milik. And this continues the discussion on the mindsets of the disciples about their treasures. Ya, dan juga isu tentang prioritas, ya, prioritas kehidupan. And also the issue about the priorities in life. Ada kontras di sini antara orang percaya dan Gentiles, dengan antara orang percaya dikontraskan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. And there is a distinct contrast between God's chosen people, His people, and also the Gentiles. Ya, seperti kita sudah baca di dalam perikop sebelumnya, ini apa itu Gentiles itu waktu berdoa, ya itu mereka itu dengan bertele-tele, ya di dalam perikop yang sebelumnya yang kita sudah bahas. In the previous pericopes, you also read how the Gentiles, when they pray, they blabber empty words. Tetapi tidak demikian dengan orang yang percaya. And yet it's not so with the believers. Tapi mengapa pertanyaannya ya, Gentiles itu seperti itu berdoanya? Ya, jawabannya tidak lain tidak bukan karena mereka dipenuhi oleh kekhawatiran. And the question is, why do the Gentiles pray like so? The answer is because they are full of anxiety. Sekali lagi saya, ini ada menurut Matius beda orang percaya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Orang tidak mengenal Allah dipenuhi oleh kekhawatiran. And according to Matthew, what differs the Gentiles with the chosen people are the Gentiles, they have anxiety.
Saudara melihat ini di Matius ini ya, kata worry ini diulang-ulang, maksudnya di dalam bagian ini ya, di dalam bagian yang kita baca di sini. In this part which we are reading today, the word or the term worry is being repeated over and over again. Ya, jadi di keseluruhan Injil Matius itu ada 7 kali, dan di sini ini dipakai 6 kali. Jadi saudara bisa melihat berapa isu ini berapa penting ya di dalam perikop ini, yaitu worry gitu. Memang isu negatif sih, betul. In the entirety of the Gospel of Matthew, the word worry is being used 7 times, and in this passage alone, it's used 6 times. So you can imagine how being emphasized this issue is actually a negative issue. Sudah saya pikir ada tempatnya juga ya kita membicarakan ini ya, topik-topik negatif ini, bukan karena kita orang yang negatif, bukan, tapi karena memang ini real problem. I think there is a place for us to talk about these negative issues, not because it's important, it's negative, but it is an important issue. Ya kita di Q&A saya so far ini ya, saya percaya memberkati orang-orang yang mengikuti. Dan kalau saudara perhatikan itu tema-tema Q&A kita itu semuanya negatif ya, itu topik-topik negatif actually. And if you pay attention to our Q&A sessions, which have been blessings for a lot of people, most of the topics are negative topics. Ya kita bicara tentang yang terakhir ini kesepian, kesendirian, yang sebelum lagi tentang kematian, ya sebelumnya lagi saya lupa apa, tapi ada tema-tema seperti tentang kepahitan, ini toxic relations dan sebagainya. Itu tema-tema negatif semua ya. Earlier we had our topic on solitude, and the previous one was on death, the previous one was on bitterness and toxic relationships, all negative topics. Ya, kadang-kadang kita mungkin pikir dari perspektif Kristen, kita jangan ngomong topik negatif loh. Masa ngomongnya topik negatif? Kita ngomong topik positif loh. Maybe through the perspective of Christians, we may say, why are we keep on talking about these negative topics? Tapi masalahnya jadi Alkitab sendiri itu juga bisa bergerak ke arah sini. Contohnya ya ini ya. Kalau kita mau bicara topik positifnya apa sih di sini? Ya seek ye the kingdom of God, kan kita tahu kan, carilah dahulu kerajaan Allah, itu yang positif gitu. But in fact the Bible also talks about these negative things. For instance, this passage, if you want to take a positive thing from this passage, it would be seek first the kingdom of God. Nah, tapi saudara bandingkan di sini ya, worry muncul 6 kali, tapi kingdom of God-nya muncul ya cuma sekali paling di dalam bagian ini. Ini bukan berarti terus kemudian Yesus lebih tertarik untuk mengajarkan pengajaran negatif daripada positif ya, bukan itu artinya. But in contrast, the word worry is being used 6 times, and the phrase seek first the kingdom of God is just mentioned once. It doesn't mean though that Jesus prefers to talk about negative things more. Nah, soalnya untuk ini ya, untuk to be fair atau mungkin sedikit mengantisipasi sesi pendalaman khotbah esok hari, mungkin bakal ada yang tanya kalimat seperti ini. And this is to anticipate those who might ask questions during the sermon discussion session tomorrow. Nah, apakah ini perikop ini mengajarkan kita ya harus live in the present, dan karena itu nggak perlu memikirkan, nggak perlu ada planning lah, nggak perlu ada kan katanya nggak boleh khawatir gitu kan? Ini pertanyaan klasik lah ya. And this is a classical question. So does this passage tell us not to have any plans for tomorrow, to live on the present? Ya, kita tentu saja jawabannya jelas pasti bukan itu ya. Yesus bukan sedang mengajarkan itu ya. Ini arti Franz pakai istilah sensible provision ya. Dan worry itu bukan hal yang sama ya. Sensible provision is not the same thing as worry. Jadi itu bukan hal yang sama ya, antara kekhawatiran dan perencanaan yang peka ya akan ini bukan. Saudara nggak salah merencanakan masa depan ya. Ada tabungan dan sebagainya. Bukan itu yang dipersoalkan Alkitab. Yang dipersoalkan Alkitab itu adalah kekhawatiran, bukan rencana. So it's okay, and in fact it's good to plan things, to plan for your savings. But that's not what the Bible is talking about here. The Bible is not talking about planning, but talking about worry. Jadi sekali lagi ini adalah satu penekanan positifnya itu bagaimana belajar hidup beriman ya, dan ya lawannya dan opposite-nya. And the emphasis in this passage is to live in faith and also its opposite. Ya, lawannya sekali lagi itu adalah kekhawatiran ya, kekhawatiran atas masa depan, kekhawatiran akan hari esok, dan bukan provisi perencanaan memikirkan besok itu bagaimana, bukan itu ya. Sekali lagi ini dua hal yang berbeda.
And the opposite of faith is worry and anxiety of the future, of future days. And this is different from sensible provision or planning. Nah, tentu saja orang kadang-kadang yang khawatir itu waktu ditegur kalau dia khawatir, dia mengatakan, berarti manusia nggak boleh planning dong gitu kan ya. Nah, ini justification namanya cuy. Sudah jelas-jelas khawatir, tapi terus kemudian mengalihkan pembicaraan kepada seolah-olah dia nggak khawatir, dan seolah-olah dia sedang melakukan sensible provision. Padahal in fact dia worry sebenarnya. So when people who are worried when they are being rebuked by others, they would say, I'm not worried, can't I plan for the future? And this is called justification. They are worrying about their future, and yet they are using sensible provision as as to evoke people. Ya, atau as an excuse ya dalam As hal an ini. excuse. Ya, saudara kita mesti jujur ya. Di dalam kehidupan ini kita mesti jujur. Kalau kita mau bertumbuh kita mesti jujur. In this life, if we want to grow, then we have to be honest. Kalau kita nggak jujur, kita akan putar-putar di dalam bagian situ terus, dan kita setiap kali ada teguran, kita selalu ada penjelasan, ada penjelasan. Otherwise, we will keep on spiraling in our own mistakes, and there's always an excuse for our wrongdoings. Ya, ini kekanak-kanaan ya, cuy. Ya, Pak, kerohanian seperti ini tuh, kerohanian kekanak-kanaan. And this is a childish spirituality. Nah, tapi kita sekarang masuk kepada ini ya, ayat-ayat ya yang tadi kita baca. Ini kalimat ayat 25 ini dimulai dengan therefore, atau di dalam terjemahan Indonesia karena itu ya. The passage starts with the word therefore. Therefore-nya ini menunjuk kemana? Karena itu-nya itu menunjuk kemana? And where is this therefore pointing to? Ya, tentu saja menunjuk kepada perikop sebelumnya. And of course it's pointing to the previous passage. Karena apa? Ya karena kita ini nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. For what reason? For the reason that we cannot worship both Mammon and God. Maka apa? Ya maka sederhana nih message saya. Maka janganlah khawatir. So simply saying, we should not worry. Karena kita mengabdi kepada Allah, bukan kepada Mammon. Because we are in servitude towards God and not Mammon. Kalau saya mau tarik lebih tajam ya, orang yang khawatir itu seperti mengabdi kepada Mammon sebetulnya. And if I want to emphasize this even more, actually people who worry, they are actually worshiping Mammon. Saudara mengerti kan kalimat artinya therefore atau karena itu. Ini berarti berkaitan ini antara worshiping Allah atau worshiping Mammon. Lalu terus kemudian apa ini nih implikasinya gitu, akibat konsekuensinya apa? And you understand the meaning of the word therefore. It means it's to connect the previous one, which is about Mammon versus God. And you know the implication to this passage. Di sini sudah membaca masih di dalam ayat ke-25 di sini ya. Jangan khawatir akan hidupmu, makanan, minuman, tubuhmu, ya apa yang tidak kamu pakai. And in verse 25 it says, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Lalu terus kemudian pertanyaan retoris saya yang menjadi argumentasinya adalah, ya bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? And the rhetorical question here is not life more than food and the body more than clothing? Ya betul. Jadi saudara, ini di dalam bahasa aslinya itu pakai istilah pleion ya. Pleion itu ya memang ini diterjemahkan common ya, apa itu lebih penting atau more important, terjemahan yang common gitu. In the original language, the term here is leon. Pleion. Pleion. Yeah. And yet the most common translation is here is not life more than food. Maksudnya terjemahannya simply itu apa bahasa Inggrisnya? Is More than ya. Is not life more than. I see, okay, good. Dari bahasa Inggrisnya lebih direct ya berarti. Bahasa Indonesia kan pakai lebih penting. Lebih penting itu kan more important ya. Some English translation itu ini indeed use more important, tapi di sini more than. Ini terjemahan ESV lebih plain lah. Karena pleion itu memang artinya itu simply more gitu ya. More artinya gitu. ESV translation translates it as pleion, which is more than, and yet the Indonesian translation translates it as more important than. Ya, more important bukan wrong sih ya. Again, ini common juga di dalam other English translation juga sering dipakai. More important is not wrong, and it's also being used in other English translations.
Tapi penggunaan translasi lebih itu ya, maksudnya ini justru dari ya let's say ambiguitasnya, ini menarik gitu, karena bisa ditafsir ke arah lain, bukan cuma lebih penting. And yet the term more than is very ambiguous, and there's a beauty in this. So it's not just more important. Tapi juga bisa dimengerti di dalam pengertian bahwa misalnya tubuh itu consists of much more daripada sekedar urusan pakaian gitu misalnya. Dan hidup itu consists of much more daripada urusan makan dan minum. There's an implication that our body consists of so much more than just what we wear, for instance. Dan certainly hidup itu juga consists of much more, lebih daripada uang, sudah pasti jauh lebih daripada itu. And certainly our life consists more than money, that's for sure. Tetapi persoalannya itu worry ini ya, kekhawatiran itu menyebabkan orang itu akhirnya nggak melihat more ini, akhirnya hidup itu jadi reduktif ya. Cuma urusan uang, cuma urusan makan, cuma urusan pakaian, puter-puter di situ terus. Akhirnya nggak bisa melihat kelimpahan hidup yang diberikan Tuhan, nggak bisa. The problem is people's worry. They often makes them forget that life is even more. There's something more to life than just food, drink, money. And this limits them from seeing that. Tadi kita membaca ini kan ya, parable yang terkenal itu penjelasannya dari Yesus Kristus sendiri. And just now we read the parable that Jesus said himself. Nah, di situ kan juga membicarakan ada benih yang akhirnya nggak bertumbuh ya, dihimpit oleh apa sih? Dihimpit oleh tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia ini ya. Persis bicara ini. And Jesus used the parable of the seed, which does not grow because it's being limited by the worry of life. Ya, jadi sudah lihat ya, worry of life, kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan. Berarti mamon kan ya? Mamon dan kekhawatiran hidup itu memang seringkali satu paket, Intinya ini adalah worldview materialism sebetulnya. And actually this is a worldview realism. It's not just about the worry, but it's also the deceiving mammon or the deceiving treasures. Yang ironis ini seperti ini ya, kekristenan seringkali diserang, di-attack, kekristenan bicara tentang Tuhan, dunia spiritual, itu imajinatif semuanya, itu nggak real, itu konstruksi dari bawah, social construct, dan seterusnya. And often Christianity is being provoked this way, that all the spiritual things are actually man-made from a social in making. Ya, social construct. Social construct. Ya, jadi ya, tapi kalau Alkitab akan menjawabnya, ya orang mau hidup ini ya materialisme silakan gitu. Tapi persoalannya adalah materialisme ini satu paket dengan worry, Orang justru kalau menghidupi worldview materialisme, ya silakan materialisme dan kekhawatiranmu, mau nggak mau itu. And yet the Bible says that materialism, you can live in materialism, but worrying and materialism comes in a package. Ya, itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan kok gitu. Materialisme nggak bisa menyediakan ini true security atau true rest ya di dalam halnya kelegaan yang sejati, nggak mungkin itu. And so this is inevitable. Your treasures, your materialism will also include worry. Ayat 26 ya, terus kemudian di sini dikatakan ya, pandanglah burung-burung di langit ya, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Look at the birds of the air. This is verse 26. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Ya, ayat ini sederhana ya. Itu pengajarannya adalah supaya kita belajar percaya pemeliharaan Tuhan. The teaching of this verse is very simple. It teaches us of God's providence. Tentu saja ini nggak boleh dimengerti sebagai satu encouragement untuk lazy gitu. Jadi bermalas-malaslah karena Tuhan akan memelihara engkau. Ya sudah pasti itu poinnya. For sure, this is not an encouragement to be lazy, because our Father has taken care of us, so we can be lazy. Ya, Luther pernah mengatakan ini ya, konsep ini, dan Tuhan itu memang, Allah itu memang menyediakan makanan bagi burung-burung, betul. Tapi dia tidak menaruh makanan makanan itu di paruh kayak burung gitu ya.
Burung tinggal buka mulut aja terus Tuhan taruh persatu makannya. Itu bukan cara Tuhan memelihara burung ya, bukan. Luther once said, "It's true that God has provided food for these birds, but God do not put the food inside the birds' beaks." Ya, jadi waktu dikatakan di sini ya, saya itu Yesus mengatakan burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Ini jangan diinterpretasi ya. Oh berarti tinggal ini ya, mengangakan beak saja gitu ya, mengangakan paruhnya and that's it. Tuhan akan sediakan semuanya. Kita tahu burung juga ada usaha loh saya tapi Tuhan memelihara, betul. Intinya itu Tuhan memelihara. So when we read here, look at the birds of the air, they neither sow nor reap nor gather into barns. We should not understand this as us being birds who just open our mouths, because the birds also look for their food. Ya, intinya adalah ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan, bicara tentang anugerah Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Itu saja gitu yang dikatakan di sini. The point here is that God is merely talking about provision, His provision, and also His grace. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa kesulitan orang ya untuk percaya, untuk seringkali khawatir dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah penolakan ya, ketidakpercayaan terhadap teologi anugerah sebetulnya. Now we may understand that those who worry, they are actually in denial of the grace, the gift of grace of God. Ya sama waktu saudara membaca di dalam ayat 27 gitu ya, sebetulnya poinnya sama waktu dikatakan di sini siapa yang di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. And the same point is being delivered in verse 27. And which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? Ya, span of life atau jalan hidup ini itu di dalam tangan Tuhan. Ini juga a gift. Ini adalah anugerah Tuhan, bukan sesuatu yang kita itu kontrol. The span of life, or in Indonesian, the journey of life, is in God's hands. It's nothing that we can control. Ya, kita keliru kalau kita berpikir ini sesuatu yang kita bisa kontrol. Dan justru kontrol itu yang seringkali menimbulkan worry kan di dalam kehidupan manusia ya. Seperti kayak nggak menyembah Tuhan tapi lebih mirip penyembah Mammon. We are very mistaken if we think that these things are the things that we can control, turning out that we are worshiping Mammon instead of God. Lalu kita membaca di dalam mulai ayat yang ke-28 di sini ya. Again tadi Tuhan mengajak kita memperhatikan burung, sekarang memperhatikan bunga bakung ya. Just now God asked us to look at the birds, and now in 28 He asked us to look at the lilies. Sama penekanan juga teologi anugerah di sini sudah bisa membaca di situ ya, tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal ya. Again ini bukan mengencourage untuk jadi lazy, bukan itu sama sekali poinnya, tapi mau menyatakan ini adalah pemberian Tuhan ya. Terjemahin dulu. And the point here is the same. It's about the gift of grace of God and how they grow. They neither toil nor spin, but this doesn't give us an excuse to be lazy. To be precise ini ya kita tahu perikop ini bukan tentang message-nya, bukan bukan tentang janganlah malas, memang bukan itu utamanya gitu. Cuma supaya kita nggak disalah tafsir, supaya orang nggak memperkosa ayat-ayat ini message-nya terus kemudian menjadi message yang gak karu-karuan gitu ya, padahal bukan itu yang dimaksud tentu saja. And for sure this passage does not mean to talk about not being lazy, but we're just preventing others from misinterpreting and raping this verse into something different. Nah, kita tahu bahwa ini ya, seperti saya lompat sedikit ya, ke 30 ntar baru ngomong 29. Jadi situ kan dikatakan rumput yang di ladang itu ya, ini atau bunga bakung yang di ladang, rumput yang di ladang. Itu bisa saja lifespan-nya itu ya dikatakan di sini ya satu hari saja ya, hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. And I'm jumping to verse 30, it says that the grass of field, or the lilies of the field, they are here and the lifespan is very short. They are here today and tomorrow is thrown away into the oven. Dan kalau kita membaca di dalam tafsiran gitu ya, ini memang tumbuh-tumbuhan liar ya, seperti ini. Memang di zaman Yesus itu suka dipakai untuk menjadi bahan bakar ya.
untuk yang disebut dengan klibanos. Klibanos itu ini ya, oven untuk memasak ya ini Mas. Saudari Angie bisa lebih menjelaskan baik dari saya urusan masak-memasak. And there are interpretations that say that back then, time of Jesus, the grass of the fields are being used as the power for the oven, which is called klibanos. Ya, jadi maksudnya begini, saya ini nasib daripada wild plants ini ya benar-benar ya akhirnya itu sama sekali nggak mulia ya, ngenes gitu ya. Ini miserable end gitu sebetulnya ya. Kalau kita mau katakan, and yet ini ya Tuhan itu mendadani mereka demikian rupa. So we're saying that the grass of the fields or the lilies of the field, they ended up in such a terrible place, the oven, and yet God still clothed them in such a beautiful way. So kita percaya ini ya argumentasi yang dipakai di sini kan jelas ini argumentasi from lesser to greater ya. Maksudnya kalau ciptaan yang lebih rendah aja diperlakukan seperti ini ya, terlebih manusia. And this is the argumentation of lesser to greater. If such lowly creations are being treated this way by God, and humans will be even more. Lalu kemudian ayat 29 saya mundur sedikit, di situ muncul nama Salomo ya. Nah, ini sama sekali bukan kebetulan. Kenapa tiba-tiba muncul Salomo di sini? And moving back a little bit to 29, the name of Solomon is being mentioned and it's not a coincidence. Karena kita tahu saya ini topik Hebel ya, topik meaninglessness, topik transitoriness, everything itu transitory. Itu kan memang tradisinya di-ascribe ke Salomo ya. Maksudnya ini kitab Pengkhotbah itu dekat sekali dengan figur Salomo ini ya. And the topic of Hebel about meaninglessness, about transitoriness is for sure excerpted into Solomon's writing, for example, Ecclesiastes. Ya, kita sudah pernah jelaskan dalam KU3 ya, penulisnya sih unlikely Salomo ya sebetulnya, bukan Salomo. Tapi setidaknya di dalam Pengkhotbah itu kan memang figur Salomo itu kan menonjol sekali gitu di dalam ini kitab Pengkhotbah. And we've talked about this in the evening service, how the book of Ecclesiastes, maybe the writer is not Solomon, but the name Solomon is being highlighted in that book. Jadi waktu di sini Yesus bicara tentang Salomo ya, ini sangat pas dengan topik ya Hebel ini ya. Maksudnya ini loh, coba lihat ini ya, coba lihat rumput ya, lalu terus kemudian bunga bakung. Ini hidupnya cuma 1 hari loh, benar-benar Hebel kan ya, melayang lenyap. Tapi Tuhan tuh tetap provide, tetap itu caring for them. So when Jesus used the name Solomon, we can take this back to the book of Ecclesiastes, how the lilies of the field, or the grass of the field, they just live for 1 day, and yet God used them for His glory. Saudara perhatikan ya, solusi yang diberikan di sini ya, good news-nya itu maksudnya bukan begini ya, bukan dengan mengatakan seperti ini. Oke, ada bunga bakung di ladang, ada rumput yang hidupnya cuma sehari, terus kemudian Tuhan datang dan tiba-tiba Tuhan membuat umur mereka kekal gitu misalnya. Bukan itu sih, solusinya bukan ke sana gitu. And the solution is not like this. It's not, okay, this is the good news that the lilies of the valley, they just live for 1 day, and then 1 day God came and grant them eternal life. That's not it. Ya, atau jangan pakai istilah eternal life sih, kalau eternal life kan memang positif ya di Alkitab. Tapi give them kelanggengan, ya namanya ya. Lawan katanya transitory gitu ya. Apa ya istilah bahasa Inggrisnya? Kamu coba ini. So this is the opposite of transitory, because eternal life is often used in positive way in the Bible. It's a really long spanning life. Ya, atau mungkin ini ya permanent existence or something like that gitu ya. Permanent existence. Mortality, immortality, or permanent existence. Ya, mungkin immortality better gitu dalam hal ini ya. Good. So, jadi maksudnya begini ya, ini bukan hidupmu pendek gitu ya, kamu nggak terima ya hidupmu pendek, saya perpanjang sampai selama-lamanya gitu, you are going to live on earth like 500 years, is it enough for you gitu ya, so I put you from medieval to postmodern atau apa, wah cerita vampire dong berarti ini, jadi film vampire dong berarti. And God is not creating a vampire story by telling them, oh, you want to live for 500 years. Is that enough for you from medieval time to modern time? Or you want an immortal life?
Bukan itu solusinya. Solusinya ini dikatakan adalah, ya memang hidup ini sementara, termasuk hidupmu juga sementara, betul. That's not the solution. God is saying that your life is limited and so is our life. Tapi the beauty adalah the beauty itu adalah God cares for you. Tuhan itu provides for you. That's the beauty. But the beauty is that God cares for you. Saudara perhatikan ya, kita even sebagai manusia ya, kalau kita tahu ini kita punya barang yang misalnya cuma kita miliki satu hari saja ya. Mungkin kita sebagai manusia kita nggak akan care kali ya. Ini cuma satu hari gitu loh. Ini bukan satu, apalah saya ambil contoh ya. Apa ya contohnya ya? Maaf ya, ini bukan pengalaman pribadi, tapi saya cuma ambil contoh. Pakaian dalam disposal lah gitu misalnya ya, atau apalah. Saya nggak tahu sudah pakai nggak. Kadang-kadang orang traveling bisa pakai ini lah, pakaian dalam disposal. Sorry ya, contohnya kayak kurang beautiful. And for example, as men, if we own a thing that only lasts for one day, for sure we don't really put our care into it. For example, a disposal underwear. Ya, saudara nggak akan sampai apalah, taruh rapi sekali, ini apa begini, ya enggak lah gitu ya. Ini kan bukan jas yang mahal, bukan pakaian yang apa itu saudara beli dari Paris atau apa, it's just disposal underwear, that's it. Ya sudah gitu kan, besok juga bakal dibuang, sudah santai saja gitu. And so we just don't take care of this disposal underwear because it will simply be thrown away tomorrow. It's not like an expensive suit that we bought from Paris, for example. Jadi kita nggak care kan, betul ya. Untuk sesuatu yang kita ini ya cuma miliki satu hari ya sudah, rusak sedikit ya, ini cuma barang satu hari. So we don't care about it, don't we? This is just a very temporary thing. It just lives for one day. Tapi Allah tidak demikian. Allah itu tidak seperti saudara dan saya. But God is not like so. God is not like you and I. Allah ini kalau dari perspektif manusia ya seperti kayak ini unreasonable ya gitu ya. Ini bunga bakung ini cuma ada sehari tok, tapi dia dandani demikian rupa. Ini what a waste of time gitu maksudnya. And when we look at God in our perspective, we might say that God is a waste of time to clothe all these lilies. They will just die out tomorrow. Tapi sebetulnya ini kan bukan tentang lili, bukan tentang rumput, tapi ini kan tentang kehidupan manusia ya. Masa kita nggak suka sih didandani oleh Tuhan? But this is not just about lilies or the grass. Don't we love it when God clothes us? Tapi itulah sudah precisely persoalannya. Kita nggak mempercayai bahwa Tuhan itu mendandani kita. But this is the problem, that we do not trust that God is clothing us. Kita justru malah khawatir karena hidup ini pendek, terus kita tuh jadi gelisah di dalam waktu yang pendek ini. Saya mesti mengumpulkan sebanyak-banyaknya karena waktu saya nggak panjang, belum lagi mesti mikirin keturunan, akhirnya kacau balau saya. Instead, we worry so much about what we have for a while, about our future generations and so on and so forth, and everything is destroyed. Tuhan mengatakan Salomo di dalam segala kemegahannya pun ya, dia itu tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. And yet Jesus tells us that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these flowers. Kita bisa mengatakan juga bahwa bunga lili ini bukan saja lebih indah daripada kemegahan pakaian Salomo, tapi kayaknya juga lebih indah daripada kemegahan pakaian-pakaian orang yang hadir di Holy Matrimony kemarin itu ya, dengan rapi dan sebagainya ya. Termasuk saya juga mencoba untuk lebih rapi gitu ya. Ya sama lah seperti pakaian Salomo ya di dalam hal ini ya, nggak lebih indah. And we might not only compare it with the clothes of Solomon, but also the attendees of the holy matrimonies, people who are very well kept. The lilies on the field are even more beautiful than that. Tapi saudara pikirkan ya, itu lebih indah daripada pakaian Salomo. Bukankah harusnya pakaian Salomo harusnya jauh lebih mahal dong? Termasuk pakaian saudara dan saya kali ya, lebih mahal sih harusnya daripada sekuntum bunga lili gitu, apalagi rumput ya, kayaknya lebih mahal pakaian kita. Tapi kenapa dikatakan lebih indah? But why are the lilies of the valley called more beautiful than Solomon's clothes or our clothes, whereas our clothes and Solomon's clothes are more expensive? Sederhana sih, karena bunga lili itu gak khawatir, karena bunga lili itu memberi dirinya itu menikmati pemeliharaan Tuhan, ya meskipun itu hanya satu hari. And it's simple. The answer is because the lilies of the valley do not worry despite their very short lifespan.
Pakaian manusia yang mahal ini seringkali ya saudara, hopefully sih tidak demikian dengan saudara dan saya, tapi seringkali menjadi pameran berapa banyaknya mamon yang dimiliki oleh seseorang. Our clothes are often being used, or we use them as a showcase of how much mammon that we have. Tapi bunga lili nggak ada concern itu sama sekali, saya nggak ada. Keindahan itu sama sekali bukan pameran mamon, nggak ada itu. But lilies of the valley are not so, because their beauty is not a showcase of how many mammon they have. Salomo itu kemegahan kekayaannya, itu demonstrasi, itu satu penyataan berapa kayanya dia, Salomo. Solomon's wealth or clothing is a showcase of how wealthy he was. Tapi bunga lili itu bedanya apa saya? Bunga lili itu menunjuk kepada penciptanya. Ini loh pencipta saya, pemelihara saya, yang sangat peduli terhadap hidup saya, meskipun saya cuma hidupnya 1 hari saja. And yet the lilies of the valley point to their creator, or how their creator has provided them and cared for them, although they just live for a day. Nah, kita bisa belajar saya daripada bunga lili, rumput ini ya, meskipun mereka ini bukan persons ya, mereka ini bukan pribadi-pribadi, tapi kita bisa belajar daripada kesederhanaan iman ini ya, tanda kutip ya saya, kesederhanaan iman terhadap pemeliharaan Tuhan. And we can learn from the lilies of the valley and also the grass, even though they are not men, not humans, but we can learn of the simplicity of their faith. Sekali lagi saya, hidup manusia juga tetap hebel kok, tetap melayang lenyap gitu, meskipun betul seperti tadi Angie bilang ya, kita di dalam Kristus kita diberikan eternal life, itu nggak salah tentu saja. Tapi kita akan mati kok di dalam dunia ini, hidup kita sementara kok tetap di dalam dunia. And straightly speaking, it's true that all men will be hebel, the life is hebel, meaningless, even though it's true that we will be granted an eternal life. Ya, atau lebih tepat di dalam hal ini hebelnya boleh diterjemahin bukan meaningless tapi transitory ya di dalam hal ini. In this case, it's more towards transitory. Again, hidup kita ini bagaimanapun juga transitory di dalam di dunia ini ya. And really speaking, our life is hebel or transitory. Kemarin saya juga mengatakan di dalam pernikahan gitu ya, ini agak jarang saya ngomong kalimat seperti ini ya. Pernikahan kita pun ini juga transitory ya. Pernikahan kita ini bukan pernikahan yang langgeng, bukan. Tapi saya bukan mengatakan berakhir pada perceraian, bukan itu maksudnya ya. Pernikahan kita itu di sorga nggak ada lagi. Jadi pernikahan manusia itu juga transitory, termasuk pernikahan orang percaya. Yesterday I mentioned this point on the holy matrimony, and this is an uncommon thing to say, but a marriage is also transitory. It will cease to be. Ya, tapi bukan berarti karena transitory terus lalu nggak bisa indah ya. Seperti bunga lili ini sangat transitory, tapi bukan berarti nggak bisa indah kan. And this is not about a divorce. Doesn't mean that we will end up into a divorce. And because it's a very short span of life, it doesn't mean it can be beautiful. Seperti bunga lili ini meskipun very short, tapi juga bisa very beautiful. Just like how the lilies are, how their life is very short and that they can showcase this beauty. Sekali lagi saya, beauty-nya apa kita sudah katakan ya, karena simplicity of faith, kepercayaannya akan pemeliharaan God's care yang never fails ya, nggak pernah gagal itu. And we've mentioned that the beauty lies in the simplicity of faith towards God, providence and care. Maka itu terus kemudian dilanjutkan dalam ayat 31. Sebab itu. Maksudnya kalau kamu mengerti ini, sebab itu, again pakai istilah ini lagi ya. Sebab itu itu kemana gitu. And verse 31 also use the term therefore, once again means that if you understand all these. Yaitu sebab apa saya? Sebab ya fakta bahwa hidup yang pendek sekalipun bisa tetap menyatakan beauty. Waktu menyatakan iman yang sederhana bahwa Tuhan itu memelihara. And what does the therefore imply? The therefore implies that therefore if the lilies who only live for a short period of time, they can be beautiful. And the reason is because of their simplicity of faith. Ya, by reflecting God's never failing care and providence. So, karena itu, sebab itu ya. Karena itu jangan kamu khawatir. And therefore, do not worry. Lalu terus tanya, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum? Ya itu, ya Tuhan Yesus mengatakan balik lagi ya, ini motif Gentiles keluar lagi.
Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu adalah karakteristik ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maksudnya, kamu ini sebetulnya mengenal Allah atau nggak mengenal Allah sih? And then it's being continued to questions which are often raised by the Gentiles. What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Do you truly understand who your God is? Ini ada kalimat yang muncul lagi yang sebetulnya sudah dikatakan waktu bicara tentang doa. Di sini kan dikatakan kalimat, tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. And then it's continued by a phrase which we already read in the prayer sermon last time. The Father knows that you need them all. Nah, sudah saya baca di dalam pasal 6 ini ya tentang doa itu ya, pasal 6 ayat 8 ya. Saya baca lagi ya. Ini kita sudah bahas. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Seperti siapa? Seperti Gentile, seperti bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sama kan, saya? I will read once again from Matthew 6 verse 8. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. And this is the same that as we read just now. Ya, jadi Bapamu yang di sorga itu tahu keperluan kita gitu. Jadi jangan seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. So your heavenly Father knows what you need. So do not pray as if you are like the Gentiles. Ya, jangan seperti Gentiles. Di dalam hal apa jangan seperti Gentiles? Ya ini, satu, jangan berdoa seperti mereka. Dua, jangan khawatir seperti mereka. Dua ini, jangan seperti mereka. Karena Bapamu di sorga itu tahu keperluanmu. In what way should we not be like the Gentiles in terms of praying and worrying? Because our Father knows what we need. Lalu kalau kita nggak seharusnya seperti Gentiles, lalu seperti apa dong? So if we shouldn't be like the Gentiles, then how should we be? Ya, ayat 33 itu makanya mengatakan, tetapi ya kontras saya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. And then verse 33 answers, but is like a contrast, but seeks first the kingdom of God. Saudara masih ini ingatkan ya, ini apa kita bicara meskipun bukan dalam seri khotbah di bukit ya. Berapa minggu lalu kita bicara tentang apa itu kerajaan sorga yang diumpamakan seperti mutiara yang sangat berharga ya. Ya, sama message-nya dengan dikatakan di dalam ayat yang ke-33 ini ya. It's not in the Sermon of the Mount, it's still in the discourse of Matthew. It says that the kingdom of God is like a very precious pearl. Ya, di situ orang yang menemukannya ya, terus kemudian jadi so excited dan dia menjual semuanya untuk mendapatkan pearl yang paling berharga yang satu itu. A person who sees this pearl will sell all his belongings because he's so excited to get this pearl. Nah, maka di sini ini ayat 33 ya, sama gitu mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. And so verse 33 here says that seek first the kingdom of God and His righteousness. Di dalam bahasa aslinya itu dekat sekali sih. Ini apa kalau di dalam bahasa Indonesia ya ini apa even pakai kata yang sama ya itu ini ya apa mencari gitu atau cari gitu. Di dalam bahasa aslinya itu juga dekat ya ini ada seek itu seteo itu terus kemudian ada compound verb namanya episeteo ya. Jadi ini mencari ini memang dekat sekali gitu. And in the original language, the term used here is very similar to the English and Indonesian translations, which is seek or seteo, and there's a compound verb here called episeteo. So, maksudnya begini kontrasnya seperti ini ya, Gentiles, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mencari ya materi-materi ya, dan mereka khawatir untuk itu, mencari mamon. Mencari makanan, mencari minuman, pakaian, itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. And so it's saying here that the Gentiles seek all these material things, the food, the drink, and mammon, the things that we should not seek for. Tapi kita mencari kerajaan Allah. Kita cari ya kerajaan Allah. But we seek the kingdom of God. Nah, saya ada tafsiran dari R.T. France buat saya ini menarik ya. Dia mengatakan seperti ini Ini istilah seeking ini menarik ya karena nuansanya itu bukan saya kutip istilah dia, bukan trying to bring in God's kingdom, bukan mendatangkan ya
kerajaan Allah, bukan. And R.T. Francis' interpretation is very interesting. The term seeking here, the nuance is not trying to bring God's kingdom here. But to be fair, ini nggak sepenuhnya salah ya, karena kita sudah pernah bahas di dalam doa Bapa Kami ya, saudara masih ingat ya, ini saya pembahasan di dalam struktur grammar dan sebagainya, waktu kita bilang Thy kingdom come ya, itu kan bukan di dalam second imperatif, jadi implikasinya adalah kita sendiri juga terlibat sebetulnya di dalam cerita kerajaan Allah yang datang itu, dan bukan hanya di dalam pengertian Tuhan yang mendatangkan, saya totally pasif. Bukan itu, kita sudah pernah bahas ya bagian ini ya. And to be fair, this is not entirely wrong, because previously we talked about the Lord's Prayer of how Thy kingdom come is not in second imperative, so it means that we are included in this process and not just God bringing the heavens, His will to this earth. Ya betul. Jadi ini tapi di dalam bagian ini ya, ini yang menarik di dalam perikop yang kita baca ini, nuansa ini nggak ada. Maksudnya bukan itu yang ditekankan, bukan bagaimana kita ini try to bring about the kingdom of God, bukan itu maksudnya. And yet what's being emphasized in this passage is not about how we may bring about the kingdom of God. Karena di sini kan kita adalah the one who seek, kan kita ini adalah yang mencari sebetulnya gitu. Gimana kita bisa jadi yang bring about the kingdom. Maksudnya yang mau dikatakan di sini, it is God ya, Allah lah yang will bring the kingdom itu into being, seperti dikatakan oleh R.T. France ya. And here in this passage we see that we are the ones who seek the kingdom, and how can we bring about the kingdom if we are the ones who seek? So here R.T. France's interpretation is very interesting. He's saying that it's God who brings His kingdom. Kalau saya boleh kembangkan ini ya, modal dari ini interpretasi yang kita belajar dari R.T. France itu, ini menarik bisa menarik gitu. If I further expand this interpretation of R.T. France, it can be really interesting. Even the coming of the kingdom, datangnya kerajaan Allah itu ya, kita itu relax saja, jangan kita ini yang merasa kayak kita yang mendatangkan kerajaan Allah, gereja yang harus mendatangkan gitu ya, gereja kita yang harus. Wah, ini bisa menjadi sumber kekhawatiran dan restlessness kalau kita nggak hati-hati. So in the coming of the kingdom, we should not be restless and anxious to think that we are the ones who will bring about the kingdom of God. Again ya, dialectically speaking, nggak salah mengatakan kita juga responsible, kita juga terlibat, kita participate di dalam story, narrative of the kingdom. Benar, kita sudah pernah bahas ini kan ya, betul. And yet we have discussed about this, how it's true, it's not wrong that we are taking part in the coming of His kingdom. Tapi setidaknya dari perikop ini mau mengingatkan kepada kita ya, ini tetap bagaimanapun ya akan mendatangkan, ini adalah Tuhan ya. Terutama adalah Tuhan. Kita diundang untuk berpartisipasi, betul. Tapi ini adalah pekerjaan Allah. Jangan kita menggeser Allah terus kita menjadikan kita ini urusan kita. Jadi sisi Tuhan itu sudah beres ya. Ini sekarang tergantung kepada kita. Sepenuhnya tergantung kita. Saudara, ini Reform atau Arminian atau even semi Pelagian ya sebetulnya. And the passage is saying that it's true that we may be involved in the coming of His kingdom, and yet God is the one who primarily brings His kingdom to here. And this is not an Armenian belief, and we are a Reformed theology, so we believe that it's not just God has done His part and now it's our part. Nah, so kadang-kadang kita ini ya pakai istilah seek gitu ya, seeker gitu ya. Kelihatannya itu kan seperti kayak gimana ya, seeker, berarti masih agak rendah gitu ya. Yang lebih tinggi itu adalah finder dong harusnya kan ya. Ini you masih seeker, masih seeker. You truth seeker, truth seeker, bukan truth finder ya. Jadi belum ketemu ya gitu ya. Kita menganggap seeking ini ya seperti kayak ya masih belum sampai, masih di bawah. Tapi sebetulnya ada keindahan yang di dalam pengertian seeking. We like to consider the term seeking or seeker as something very lowly. Or you're still a truth seeker, you're not yet a truth finder, so you haven't found the truth yet. And yet there is a beauty in this term seek. Sama seperti waktu kita mengatakan seek ya, the kingdom of God. Ini seeking, kita nggak harus mengerti, masih seeking, jadi belum ketemu gitu maksudnya. Ya, saudara, tafsiran yang rendah seperti ini. Padahal ada keindahan di dalam istilah seeking. And we should not interpret this in a shallow way that, in this case, in this gospel, you're still a truth seeker, righteousness seeker, or the seeker of the kingdom of God. You're not yet a finder. You should not interpret it this way. Kita
ini deh Pak kasih perbandingan lewat kategori ini tadi ya, truth itu tadi misalnya. Kalau kita mengatakan truth finder, kayaknya sudah arrive gitu ya. Truth seeker, kayaknya masih belum gitu misalnya. Tapi kita coba jelaskan bagian ini. And we might use this analogy of the term truth. If you're a truth finder, then you are still truth seeker, then you are still seeking. Tapi gini saudara perhatikan ya, kalau kita misalnya kita ini klaim sebagai community, bukan truth seeking community, tapi truth finding atau bukan truth finding lagi gitu ya, yang sudah itu maksudnya. Ini ya kita ini truth finder lah intinya gitu ya. Maksudnya proses menemukan ini sudah selesai ya. We possess the truth gitu kan ya. We have the treasure of the truth in the church gitu misalnya gitu ya. Kita bisa sombong loh kita bisa berhenti mencari. Padahal sebetulnya pengenalan kita akan kebenaran kan belum komplit ya. If we become a community that calls ourselves a truth finder and we have the treasures of truth in our church, then we will become very self-righteous, whereas our knowledge of truth is incomplete yet. Ya saudara melihat di sini ya, ada keindahan waktu pakai istilah ini sebetulnya istilah pinjaman ya. Ini discussion. Profesor saya Michael Welker itu dia ada dialog dengan saintis John Polkinghorne. Lalu terus kemudian ya dia pakai istilah ini ya, maksudnya mereka ini a truth seeking community, di dalam pengertian positif ya. And this is a borrowing term from my professor Mikhail, and he quoted from John Polkinghorne. This is a truth seeking community, he said. Ya kekristenan itu harusnya menjadi truth seeking community. Ini jangan ditafsir jadi lu belum ketemu kebenarannya. Kalau belum ketemu ya jangan khotbah dong, gila menyesatkan orang lu kalau lu sendiri masih cari-cari. Wrong interpretation, bukan ke sana saya maksudnya. And so Christianity should not be understood in this way. You can't say that you have not found the truth entirely yet, so why are you preaching about it? It should not be understood this way. Ya sama saya sekarang pergi ke ini ya, ke ini ya seeking the kingdom of God. Juga kita bisa interpret positively di dalam hal ini. Jangan diinterpret, jadi lu sebetulnya belum ketemu lo kok kita kasihan deh lu belum ketemu kerajaan Allah. Bukan ke sana ini interpretasinya bukan ke sana gitu. And the same way we should not interpret first the kingdom of God as something negative. You have not found the kingdom yet. That's why you are still seeking for it. Tapi di dalam pengertian yang membuat saudara itu nggak usah khawatir gitu, jangan khawatir. Tuhanlah yang akan mendatangkan kerajaannya. Tuhan pasti tidak akan gagal, dia pasti sukses di dalam mendatangkan kerajaannya. But we should read it in the understanding that we should not worry because God will bring His kingdom and for sure He will succeed. Lalu tugas saudara dan tugas saya apa? Sederhana, tugas kita ini bukan mendatangkan kerajaan Allah ya. Bukan karena yang mendatangkan Allah. Lalu tugas kita apa? Tugas kita ya, cari aja terus ya. Carilah narasi-narasi kerajaan Allah itu apa? Hiduplah di dalamnya gitu. Kita belum sempurna ya, carilah terus. Cari terus ya sampai kita menemukan sepenuhnya eskatologi entar gitu. So what is our duty? Our duty is to constantly seek for this kingdom and try out to live the narration of this kingdom. Even though we fail, we keep on trying again until we perfect it. This is eschatological. Dan ini good news ya, saudara masih diberikan kesempatan untuk mencari ya. Ini good news ya, sama seperti kalau saya boleh kaitkan ya. Tadi ya temporary ya, itu kesementaraan. Nggak harus necessarily means evil, buruk atau apa ya. Demikian juga mencari ini ya, nggak harus kita karena mencari jadi terus kemudian negatif gitu ya. Nggak harus, kita justru bisa melihat beauty di dalam mencari, sama seperti kita juga melihat beauty di dalam transitory, di dalam kesementaraan itu. And there is a beauty and we are thankful that we are still given the opportunity to keep constantly seeking for His kingdom. And even though we live in a temporary life, we should understand it as seeking is not just about negative. There's a beauty in this, just like how we see the beauty in temporary life. Terakhir ayat ke-34 ya, ini rather proverbial like gitu ya. Ini seperti kayak quasi proverbial kalimat ini ya. Maksudnya kalimat ini ya. Setelah jangan kamu khawatir akan hari esok, terus kemudian hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kalimat seperti kayak proverb gitu ya. And finally, verse 34,
This is a very proverbial-like phrase. Therefore, do not be anxious about tomorrow. And then this coming phrase is very proverbial. For tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for day is its own trouble. Ya silakan. Kita tertarik dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu tomorrow will be anxious for itself. Tomorrow subjeknya will be anxious for itself. And we're very interested in the English translation. For tomorrow being the subject, will be anxious for itself. Ya kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini nggak usah diterjemahkan ya karena bahasa Inggrisnya sudah gitu kan ya. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira jadi begini saya, karena hari besok akan khawatir sendiri gitu. Jadi biarlah hari besok itu khawatir sendiri gitu. Maksudnya dengan kata lain, bukan kamu yang khawatir. In other ways, it's saying that it's not you who will be anxious. Ya, kalaupun ada kekhawatiran, ya biarlah yang khawatir itu hari esok, bukan kamu. Kamu nggak perlu khawatir. If there must be an anxiety, tomorrow will be anxious for itself. It's not you who will be anxious. Kamu nggak perlu khawatir, mengapa? Karena again, ya kehidupanmu itu dipelihara oleh Tuhan. And why shouldn't you be anxious? Because God is taking care of your life. Dan karena kamu nggak khawatir, kamu bisa memfokuskan seluruh hidupmu, ya, energimu, semua perhatianmu, perasaanmu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. And because you do not worry, you can gather all your energy, all your focus into seeking the kingdom of God. Saya kalau boleh mengaitkan dengan ini ya, dengan apa itu parable of the kingdom yang tadi kita baca ya. Kenapa ya? Itu benih itu nggak bertumbuh ya, karena kekhawatiran. If we can close this with the parable of the seed that we read just now, the seed failed to grow because it is hindered by anxiety. Ya, karena anxiety, kekhawatiran hidup itu ya, itu membuat kita nggak bisa mencari kerajaan Allah, nggak bisa menghidupi narasi kerajaan. Akhirnya ya gagal, saya. Kita hidup di dalam kerajaan Allah itu gagal. Kenapa saya? Karena kita khawatir. And this anxiety and worry of life hinders us from seeking and living the narration of the kingdom. Bukan kebetulan saya, parable itu kan di dalam konteks parable of the kingdom ya, maksudnya parable of penabur itu ya, the sower itu kan parable of the kingdom sebetulnya. Jadi ini merusak narasi kerajaan Allah. Apa saya merusak? Kekhawatiran hidupmu dan hidupku. And it's not a coincidence that this parable of the seed is actually a parable of the kingdom. And so this anxiety will destroy the narration of the kingdom. Tapi sekali lagi saya, narasi khawatir itu narasinya Gentiles, bukan narasi orang yang mengenal Allah, bukan narasi orang yang beribadah kepada Allah. And once again, anxiety is not the narration of the kingdom, but the narration of the Gentiles. Gentiles, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, khawatir untuk mencari makanan, minuman, pakaian. The Gentiles who do not know who God is, they worry so much about what they eat, what they drink, and their clothing. Tetapi saudara dan saya, kita nggak khawatir, dan karena kita nggak khawatir, kita bisa mencari sepenuhnya kerajaan Allah dan kebenarannya. But you and I, because we do not worry, so we can focus ourselves on seeking the whole entirety of the kingdom of God. Dan Tuhan memberkati kita semua. May God bless us all. Kita masuk dalam doa. Bolehkah minta saudari Angie untuk menutup di dalam doa? Let us pray. Our Heavenly Father, we give thanks for your word that you have given us today, Lord. And thank you for reminding us that often we worry so much about what we eat or drink or our tomorrow or the future generations so much that we fail to see you and to remember who you are, a providing creator and our Father who actually knows what we need, Lord. Lord, please teach us and remind us again and again that you have taken care of the birds in the sky and also the grass in the fields, and we worth so much more than that to you, and you died for us. And so teach us to not worry like the Gentiles, Lord. And as we go about our days tomorrow, may you also walk with us in our daily troubles, Lord, that we may consistently seek for your help only, and not mammon, and not this materialistic world, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.